ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena mereka nantinya akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami tampakkan indah bagi setiap umat pekerjaan mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini berkaitan dengan larangan mencaci dan mencela serta menghina sembahan-sembahan orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya ayat ini merupakan bimbingan untuk kaum muslimin supaya tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak mengejek sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahan-sembahan orang yang tidak bertauhid, sembahan-sembahan orang musyrik. Jangan sampai kaum muslimin tersulut emosi karena tingkah laku mereka. Karena tingkah laku mereka terkadang melampaui batas yang ditujukan kepada kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin tidak boleh membalasnya dengan emosi. Salah satu ajaran penting di dalam Islam adalah menjaga kesabaran, menjaga hilm, ketenangan diri, kasimul ghaiz, bagaimana menahan amarah dan lain sebagainya. Jangan sampai mudah tersulut emosinya sehingga dengan mudah mencaci maki, menghina orang-orang yang berbeda dengannya, khususnya kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini bukan untuk Rasulullah, karena ayat-ayat sebelumnya beberapa bimbingan-bimbingan untuk Rasulullah. Maka di situ ayat-ayat sebelumnya menggunakan domir mukhatab mufrad, domir untuk tunggal, yaitu Rasulullah. Tetapi di ayat ini khusus untuk kaum muslimin. Disinilah menggunakan waw jamaah, yaitu untuk kaum muslimin. Karena Rasulullah dengan akhlaknya yang begitu mulia sudah sangat jauh dari perilaku ini. Maka tidak perlu bimbingan ini ditujukan kepada Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Predikat yang dicapai oleh Rasulullah akan akhlaknya yang begitu mulia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini yaitu kata tasubbu, dari kata sabbah. Sabbah artinya adalah perkataan yang mengandung cacian dan hinaan ataupun ejekan. Kalau menyebut kelemahan-kelemahan kepercayaan ataupun pendapat-pendapat agama-agama lain ataupun kelompok-kelompok lain,
selama ya itu ya diungkapkan secara ilmiah ya dan argumentatif dengan ungkapan yang sopan, ya maka ini tidak termasuk dalam kategori hinaan dan celaan. Kemudian pelajaran yang ketiga ya, yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, bahwasanya larangan ini ya di antara tujuannya adalah ya untuk menjaga kesucian dan begitu pula kehormatan agama ya, dan begitu pula ya bagaimana supaya tercipta ya rasa harmoni ya, begitu pula damai ya, kerukunan antar umat beragama. Ya, makanya Islam sangat mendukung ya, bahkan sangat mendorong ya untuk menciptakan keharmonisan antar beragama ya, keharmonisan antar mazhab ya, bagaimana menciptakan kedamaian di antara kalangan umat beragama ya, karena hal yang sangat memicu terjadinya konflik, terjadinya permusuhan antar agama ataupun itu antar mazhab ya, yang paling memicu adalah adanya perkataan-perkataan yang mengandung cacian, hinaan, ejekan kepada agama tertentu atau mazhab tertentu ya. Sehingga ini dilarang ya, dengan tujuan sehingga terjalin ya keharmonisan antara umat beragama. Kemudian ya yang perlu juga kita ketahui ya, bahwasanya kenapa ya agama itu paling mudah ya menyusut atau menyulut ya emosi ya, sehingga betul-betul ya hal ini harus kita jaga sebagai umat beragama. Ya, karena agama itu kebanyakan beradanya di hati. Ya, dan emosi seseorang juga bersumber dari hati. Ya, makanya dengan mudah tersulut emosi ketika agamanya terganggu. Ketika agamanya terhinakan, ketika agama yang dia percayai, yang dia cintai, yang dia sucikan itu ya diejek, dicaci, maka dengan mudah tersulut emosinya. Makanya terkadang ada kita lihat orang yang berpendidikan tinggi ya, orang yang cerdas ya, tetapi ya mudah ya emosi ketika ya terganggu dan merasa dihinakan agamanya atau kepercayaannya. Nah, ini karena wilayahnya bukan pada wilayah akal. Ya, kalau orang di wilayah akal ada perubahan dan lain sebagainya tidak begitu ya mengakibatkan kepada ya emosi, tetapi ketika agama, nah itu yang paling mudah untuk menyulut emosi. Ya, makanya agama betul-betul yaitu Islam ya betul-betul ya melarang ya untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung hinaan dan cacian dan ejekan kepada ya kepercayaan-kepercayaan lain. Kemudian pelajaran yang ya keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini ya, kata-kata alladzina ya, yang ditujukan kepada sembahan-sembahan ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahannya kaum musyrikin. Ya, padahal kata-kata alladzina itu ya khusus untuk ya makhluk yang berakal. Ya, adapun ya kepada makhluk yang tidak berakal ya tidak menggunakan kata alladzina. Ya, tidak menggunakan kata alladzina. Ya, tetapi allati kalau sudah jamak. Ya. Ya, kalau sudah jamak ya, karena jamak mudzakkar salim itu ya khusus untuk yang berakal. Namun kenapa di sini ya sembahan-sembahan selain Allah, sembahan-sembahannya kaum musyrikin diibaratkan ya dengan ya alladzina yang khusus untuk berakal. Ya, sembahan-sembahan sebenarnya kan tidak ada. Apa sembahan-sembahan selain Allah sebenarnya tidak ada.
Ya, karena tidak ada sekutu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang layak disembah dan tidak ada sembahan sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum musyrikin yang mengada-ngada akan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya tiada. Dan mereka menganggap sembahannya itu berakal. Mereka menganggap sembahannya itu berkehendak. Ya, sehingga disinilah diibaratkan alladzina, sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang sembahan mereka. Ya, sehingga mereka menganggap suci sembahan mereka itu. Nah, itu yang tidak boleh diganggu. Jadi penegasannya adalah kesucian yang mereka sucikan, ya, itu tidak boleh kita caci. Ya, tidak boleh kita hina hal-hal yang orang anggap suci. Ya, karena ini yang paling mudah memicu kepada permusuhan ketika apa-apa yang mereka anggap suci itu kita hinakan, itu kita caci. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya Islam itu datang untuk membuktikan kebenaran dan untuk membatalkan kebatilan. Dan memang ajaran Islam adalah ajaran hak, ajaran kebenaran. Ya'lu wa la yu'la alaih. Paling tinggi dan tidak ada yang mengalahkan tingginya. Oleh karena itu harus menunjukkan kebenaran ini dengan mantik yang benar, dengan cinta, dengan akhlak, dengan sabar, dengan cinta kasih. Kebenaran hanya bisa ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak bisa ditunjukkan dengan bentuk yang buruk, dengan cara yang salah, apalagi dengan hinaan, dengan cacian. Hinaan dan cacian itu adalah senjatanya orang-orang yang lemah, senjatanya orang-orang yang kalah, senjatanya orang-orang yang rendah, senjatanya orang-orang yang berbohong, yang kalah, dan lain sebagainya. Maka sangat tidak etis sekali, sangat tidak pantas sekali ketika ajaran Islam ini disampaikan dalam bentuk hinaan. Penganut ajaran Islam yang hak ini sungguh sangat tidak etis ketika dia melakukan penghinaan dan cacian terhadap apa-apa yang agama lain anggap suci. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya hinaan dan cacian itu tidak mungkin bisa mengajak kepada kebaikan. Malah sebaliknya akan melahirkan antipati, akan melahirkan kebencian terhadap orang yang menghina, dan ini mempermalukan ajaran suci Islam yang dibawakan oleh Rasulullah, manusia yang paling berakhlak, yang membawa ajaran akhlak, yang membawa ajaran kebaikan. Sehingga ketika orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai pendakwah Islam, tetapi keluar dari mulutnya kata hinaan, kata cacian, sungguh itu tidak mungkin bisa mengajak kepada kebaikan. Tidak mungkin bisa dikatakan sebagai pendakwah kepada Islam. Tetapi itu pada hakikatnya pendakwah kepada hawa nafsunya dan keinginan-keinginan beserta emosionalnya. Kemudian pelajaran yang ketujuh
yang kita bisa petik dari ayat ini, ya, bahwasanya ya dari kata fayasubbullah adwan bighairi ilmin, dia akan membalas ya dengan makian juga, dengan cacian juga. Nah, berarti ya kita bisa simpulkan bahwasanya perbuatan apapun yang mengakibatkan orang melakukan tindakan yang haram, tindakan yang dibenci, ya, berarti hukumnya haram. Dengan memaki ya, sesembahan orang lain, ya, berarti mengakibatkan Allah dimaki, dan itu haram. Ya, dan itu haram. Jadi apapun yang mengakibatkan kepada perbuatan haram, maka itu juga maka hukumnya haram. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini yaitu kata adwan. Ya, adwan. Ya, arti adwan ya yaitu lari. Ya, atau tergesa-gesa. Ya, dan bisa juga diartikan ya adwan itu adalah permusuhan dan melampaui batas. Ya, jadi ya, pelecehan terhadap agama atau pelecehan terhadap ya hal-hal yang dianggap suci oleh agama lain, ya, atau kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perilaku ya melampaui batas. Ya, sebagaimana juga ya para musyrikin menghina dan memaki Allah Subhanahu wa taala, ya itu jelas ya melampaui batas. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang ke-9 ya yaitu kata bighairi ilmin. Ya, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ya pengetahuan. Ya, karena sudah emosi, ya sudah, bukan lagi atas dasar ilmu dia memaki. Ya. Karena sudah tersinggung. Ya, karena sudah marah, sudah murka, hal-hal yang dia anggap suci dihinakan. Ya, sembahan-sembahannya dicaci. Maka ya ketika dia membalas dengan makian, itu pasti bukan lagi atas dasar pengetahuan. Nah, di sini bighairi ilmin ya bisa diartikan karena memang dia tidak tahu, ya makanya dia mencaci, dia memaki, ya dia tidak tahu Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha cinta, maha rahmat, tidaklah seperti apa yang mereka gambarkan, ya, sehingga dia berani mencaci. Atau karena sudah tidak sadar, jadi bighairi ilmin bisa dikatakan tidak sadar karena disulut emosi. Kemudian pelajaran ke-10 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya setiap umat dan setiap kelompok ataupun setiap agama ya ketika dia ya mengikuti ya, perbuatan tertentu ya, atau amal-amal tertentu ya, dan dia mempercayainya dan dia meyakininya karena ya dia ya mencintainya, karena dia menyukainya. Ya, tidak mungkin ya dia mengikuti sebuah perbuatan yang dia tidak sukai. Ya, tidak mungkin ya dia ya mengikuti ya sebuah kelompok sementara di dalamnya terdapat banyak hal yang dia tidak ya sukai. Ya, nah, disitulah ya manusia secara tabiatnya ya mengikuti sesuai dengan yang mereka anggap ya nikmat, ya yang mereka anggap ya baik, ya yang mana ya nikmat dan kebaikan ini pada setiap manusia bisa saja berbeda-beda. Ya, ada dari sisi materi, ada juga dari sisi pikiran. Ya, di dalamnya banyak hal-hal yang indah yang dia sukai yang berkaitan dengan materi, ya sudah dia ikuti. Atau dari sisi pikiran, atau dari sisi ideologi. Ya, ada sisi ideologi atau pikiran yang mana bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ada juga ideologi yang mana
ya mencelakakan akhiratnya. Ya, dia lebih memilih ya hal yang indah di dunia tetapi mencelakakan akhiratnya. Banyak juga seperti itu. Hanya sesuai dengan apa yang mereka sukai, itulah yang mereka ikuti. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat ini sama dari ayat kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ya, bahwasanya ya penampakan indah ya pada setiap perbuatan itu adalah ya sunnatullah. Ya, karena sudah tabiat manusia. Ya, jika berulang dia melakukan sebuah perbuatan, lama-lama nampak keindahannya. Ya, muncul rasa sukanya kepada perbuatan itu. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, tapi di sini lebih banyak ditekankan kepada perbuatan buruk. Ya, kalau kita ya terbiasa melakukan perbuatan buruk, lama-lama akan menjadi indah perbuatan buruk itu. Hanya kita terlena di situ. Ketika kita terbiasa mencela dan menghina orang lain, menghina sembahan orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka lama-lama akan tampak indah. Lama-lama akan tampak menarik. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, bahwasanya ya, penisbatan ya, yang memberikan ya, penampakan indah pada perbuatan dalam Al-Quran itu ya, ada yang dinisbahkan kepada Allah dan ada yang dinisbahkan kepada syaitan. Ya, sebagaimana dalam ayat ini zayyana, nisbahnya kepada Allah. Sementara di ayat-ayat lain banyak ayat yang ya menisbahkan ya kepada syaitan. Ya, di antaranya wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Ya, syaitan ya menampakkan indah bagi mereka ya apa-apa yang mereka lakukan. Ya, dan ini tidak bertentangan. Ya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya, karena prima causa sebagaimana kita tahu semua ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab segala sebab. Ya. Segala sebab yang memiliki akibat semuanya bermuara ke Allah Subhanahu wa taala sebagai prima causa. Ya, sebagai wajibul wujud. Wujud yang niscaya. Ya, semuanya bermuara di sana. Ya, yang mana ya menjadi sebuah ketentuan-ketentuan sunnatullah. Nah, kemudian setanlah yang memberikan was-was kepada manusia sehingga manusia akhirnya berikhtiar ya melakukan ya misalnya keburukan-keburukan ya dan akhirnya nampak indah keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Jadi rentetannya juga ya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam ayat ini menggunakan ya domirna nahnu zayyana ya, sebagaimana ya sudah sering kita dengarkan dan pasti kita sudah tahu bersama ya perbedaan antara ana dengan nahnu yang sama-sama nisbahnya kepada Allah. Ya ana ya berarti Allah sendiri, tapi kalau nahnu ya di situ ya dengan ya perantara-perantara ya dengan malaikat-malaikat ataupun melalui proses sebab akibat yang ingin ditegaskan di situ. Ya, kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ya ayat ini bahwasanya penampakan-penampakan indah ataupun penampakan-penampakan yang menarik ataupun mungkin diistilahkan good looking dan lain sebagainya ya itu ya bukanlah ya tanda kebenaran. Kita tidak bisa ya mengukur kebenaran hanya dari penampilan. Ya, kita tidak bisa mengukur kebenaran hanya dari penampakan-penampakannya yang indah. Ya. Ya, dan itu bukan ya sebagai barometer kebenaran. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ya ayat yang suci ini ya bahwasanya ya
Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini masuk dalam kategori rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah akan memberitahukan apa yang telah mereka lakukan, baik yang secara zahir maupun yang secara batin. Sehingga kelak mereka sadar ya bahwasanya mereka memang telah melakukan kesalahan yang fatal dan wajar ketika mendapatkan hukuman, dan sangat layak memang untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, kemudian terakhir ya, sebagai penutup ya, mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran ke-15 ataupun sebagai ya penutup ya, bahwasanya ya masalah agama khususnya ya yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat ya antara satu agama dengan agama lain, begitu pula juga perbedaan-perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain ya di dalam Islam, supaya tidak dilempar di masyarakat awam. Ya, itu ya perbedaan-perbedaan dalam agama, apalagi di dalam mazhab yang mana sumbernya referensinya sama-sama ya Al-Qur'an dan begitu pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak semestinya dilempar di masyarakat awam. Disinilah gunanya lembaga-lembaga pendidikan. Disinilah gunanya lembaga-lembaga kajian. Ya, disinilah gunanya para ulama ya untuk mengkaji perbedaan-perbedaan itu dan membahasnya secara ilmiah. Ya, melakukan kajian-kajian perbandingan ya dengan ya referensi yang valid, dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ya dalil yang ilmiah, yang argumentatif, dan menjaga akhlakul karimah di dalamnya, dan menjaga kesabaran di dalamnya, di dalam pengkajiannya. Ya, karena kapan itu dilempar di masyarakat awam yang masih sulit mengontrol emosinya, sehingga melihat adanya perbedaan bisa ya menyulut kebencian, dan akhirnya bisa merespon dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang terlarang di dalam Islam, termasuk caci makian dan hinaan, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Banyak sekali celaan-celaan dan hinaan-hinaan keluar dari masyarakat, khususnya yang berkaitan masalah ya, perbedaan pendapat di dalam agama dan begitu pula dalam mazhab, padahal bukan bidangnya ya untuk bisa mengkaji secara dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.